Arsy memegang kedua pipiku lalu menghadapkan wajahku kepadanya. Pandang abang, arahnya. Aku mengangkat kepalaku menatapnya. Apa kamu sedih? Tanyanya. Aku mengangguk. Apalagi abang. Abang juga sedih karena harus berpisah dengan pacar abang yang manja ini. Tapi mau gimana lagi? Kamu harus bertanggung jawab terhadap pendidikanmu. Hanya sebulan saja. Cuma sebulan, semua akan berlalu dengan cepat, ucapnya sambil mengelus pipiku. Tapi kita baru menikah, balasku lirih. Anggap saja kita LDRan. Abang akan menjengukmu 2 minggu atau seminggu sekali, insya Allah. Kenapa nggak tiap hari aja? Ucapku sambil memuncungkan mulut. Aish, mana bisa sayang, bukan LDRan namanya kalau tiap hari ketemu. Sudahlah, jangan manyun kayak gitu. Nanti tiap ada waktu luang, abang pasti akan telepon kamu, katanya lalu memelukku. Dia mencium kepalaku. Ini nih salah satu yang akan aku rindukan dari dia. Sekarang ayo kita foto-foto yang banyak, ajaknya. Aku ini hantu kamera, kalau kamera udah on langsung dia beraksi membuat gaya-gaya aneh. Kami banyak mengambil foto berdua dengan berbagai gaya. Aku membuat muka manyun, muka sok cantik, bibir bebek, menggembung-gembungkan pipi biar kelihatan bambam. Sebenarnya aku emang udah bambam sih. Kamera ponsel Arsy bagus, aku jadi kelihatan makin cantik aja. Sekarang sudah banyak foto kami di ponselnya. Sayang, tengok sini, pintanya. Pipiku dicium Arsy waktu aku menengok ke arahnya. Dan serentak itu terdengar bunyi kamera. Aish, tipuan klasik. Darah merah sepertinya menyerbu wajahku. Pasti sekarang wajahku udah kayak tomato, blushing. Bagus loh fotonya, kata Arsy lalu menunjukkan foto barusan padaku. Jadiin wallpaper bagus nih, balasku. HP-ku mana bang? Aku mau kirim foto ini. Arsy mengambil ponselku dan menyerahkannya padaku. Jadi password HP-mu apa? Abang tulis nama abang kok bukan? Jangan-jangan kamu tak sayang abang, katanya seperti mengulang ucapanku. Ais, balas dendam. Lihat saja sendiri, ucapku. Aku malu menyebutkan passwordku. Jadi aku membiarkan dia melihatku mengetikkan password. Hei, apa-apaan itu passwordnya? Kenapa begitu? Tanyanya seperti tak terima. Lah, apa ada yang salah? Rasanya tidak. Password ini semacam doa, abang, jawabku. Aku memang selalu memakai password yang mengandung doa di gadget atau sosmed. Mungkin menurut orang lain itu aneh, alay, dan narsis. Tapi apa salahnya menginginkan kebaikan untuk diri kan? Passwordku Syifa Soleha, Syifa Ahwat Soleha, Syifa anak baik, Syifa Ahwat tangguh, dan lain-lain. Dan passwordku yang sekarang pun kuharap bisa jadi doa juga. Arsy sayang Syifa. Aku berharap Arsy akan selalu menyayangiku. Tiba-tiba Arsy memelukku dari belakang dan meletakkan dagunya di bahuku. Sejak kapan dia pindah duduk ke belakangku? Gantiin wallpaper abang juga, katanya. Abang ganti sendiri saja. Ish, katanya seraya menggigit bahuku. Sakit abang, marahku. Love beat, balasnya tersengih. Love beat jenis apa ini? Ish. Bang, aku lupa bilang, tadi Kak Syara chat abang. Chat apa dia? Tanya Arsy. Nih lihat sendiri. Bacain, pintanya. Aku membacakan chat dari Kak Syara tadi. Kenapa dia kesannya nyuruh abang biar adil? Abang cuma punya satu istri saja kan? Kata Arsy setelah mendengar chat Kak Syara. Tadi Intan ngaku-ngaku jadi istri kedua abang. Dan sepertinya dia percaya. Bahkan tadi aku sempat juga menawarkan dia untuk jadi istri ketiga, jelasku. Kalian ini benar-benar nakal banget ya, katanya lalu menggigit bahuku lagi. Aish, KDRT ini namanya. Pantas saja tadi Sarah nyapa abang lagi. Sebelumnya dia seperti menghindari abang gitu. Abang, kalau Kak Sarah minta abang nikahi dia gimana? Ya tinggal nikahi saja. Istri pertama abang kan udah ngasih restu, jawab Arsy. Don't you dare abang, ancamku. Satu istri saja sudah cukup untuk abang. Abang tahu banget istri abang ini pelit. Mana mau share dengan wanita lain. Aku terharu lagi kan. Lagi-lagi Arsy bisa membuat rasa takutku hilang. Aku melepaskan pelukannya dan berbalik menghadapnya. Aku menatapnya lama.
Suami siapalah ini? Ya akulah, siapa lagi? Kayaknya ada sesuatu di muka abang, kataku lalu mendekatkan wajahku padanya agar bisa melihat lebih jelas. Satu sama, ucapku senang setelah mencium pipinya. Foto barusan kujadikan wallpaper HP abang ya, kataku sambil mengotak-ngatik HP-nya. Kulihat Arsy hanya menggelengkan kepala melihat aksi kekanakanku. Sabar sajalah ya abang, punya istri bocah. Umurku kan sudah 21, bukan bocah lagi. Aku ini kelakuan anak-anak tapi terjebak di umur dewasa. Teori macam apa itu? Sudahlah lupakan. Sini berbaring sebelah abang, ajak Arsy yang sudah setengah berbaring dengan kepala disandarkan ke kepala ranjang. Aku meringkuk di sebelah Arsy dengan beralaskan lengannya. Kita ngobrol sepanjang malam mau? Tanyanya. Besok abang kan kerja, jawabku. Tak apa, 2 hari lagi kamu kan udah pergi. Jadi abang pengen menghabiskan banyak waktu sama kamu. Ya udah, nanti abang bakal antar aku ke tempat KKN gak? Tanyaku penuh harap. Insya Allah abang usahakan. Kalau gak ikut nganter, takut kamu marah lagi sama abang kayak waktu itu. Sampai gak balas chat abang. Kapan aku marah sama abang? Perasaan abang deh yang gak balas chat aku, kataku. Waktu itu, yang sebelum kita menikah, abang janji akan datang saat kamu keluar dari rumah sakit. Tapi abang gak datang dan kamu marah gak balas chat abang. Waktu itu bunda ngelarang abang nemuin kamu. Katanya calon pengantin gak boleh ketemu. Jelas Arsy. Oh, jadi karena itu dulu Arsy tak datang. Itu udah lama banget. Lagian kenapa dia dulu gak jelasin alasannya? Kalau dia bilang kan pasti aku akan mengerti. Nanti jaga diri ya selama KKN, pesan Arsy. Masalah yang waktu itu seakan dilupakan. Iya abang, pasti. Jangan telat makan, jangan main hujan kayak Intan, jangan jahilin orang. Iya. Dan jangan jatuh cinta sama pria lain ya, kata Arsy lagi. Yang itu gak janji, jawabku lalu menggigit lidah. Arsy tiba-tiba menindihku dan menggigit bahuku lagi. Suamiku ini turunan vampir kayaknya. Berat abang, aku gak bisa nafas ini. Bodoh amat, jawab Arsy. Aku mencoba melepaskan diri tapi gak bisa. Aku gak akan jatuh cinta pada pria lain, ucapku akhirnya. Dia mengangkat sedikit badannya. Janji? Tanyanya. Iya, janji. Dia bangun dan berbaring lagi di sampingku. Rasanya lega sekali bisa bernafas normal lagi. Setelah itu kami ngobrol lagi, membicarakan banyak hal gak penting sebenarnya. Sampai aku tertidur. 2 hari telah berlalu. Rasanya aku tak mau bangun hari ini. Bangun sayang, dah subuh ini, nanti kesiangan sholat. Hari ini kamu kan harus kumpul dulu di kampus sebelum berangkat ke tempat KKN kan? Arsy pagi-pagi dah berisik saja. Aku tak mau pergi. Dengan malas akhirnya aku bangun juga. Ayo wudhu dulu, sekalian mandi dulu sana, perintah Arsy. Gendong, pintaku sambil mengulurkan kedua tanganku. Arsy duduk membelakangiku dan aku langsung naik ke punggungnya. Kapan lagi bisa manja-manja sama Arsy? Arsy menurunkanku di kamar mandi. Aku yang masih ngantuk malah duduk di bathtub berniat tidur lagi. Mau abang mandiin? Tawarnya. Mataku langsung terbuka. Mendadak tak ngantuk lagi mendengar pertanyaan Arsy itu. Tak usah, sana keluar. Aku mendorong Arsy keluar lalu mengunci pintu. Gila aja pagi-pagi dah freestyle di depan Arsy. Semua mahasiswa yang ikut KKN sudah berkumpul di lapangan untuk mendengar pidato pelepasan dari rektor. Kami disediakan sebuah mobil per kelompok untuk mengantar kami ke desa yang telah ditentukan. Setelah selesai upacara pelepasan, kami pun dipersilakan pergi. Sudah kayak diusir saja ya kata-katanya. Banyak yang diantar keluarganya, termasuk aku dan Intan. Ini sampai ayah, bunda, Kak Arisha, bahkan Arsyad pun ikut mengantar kami. Mereka bersikeras ingin melihat tempat yang akan kami tinggali nanti. Dari kelompokku, kebetulan hanya aku dan Intan saja yang diantar keluarga seperti ini. Yang lainnya akan naik mobil yang disediakan kampus. Dan ada juga beberapa anggota kelompok yang membawa motor, termasuk Intan sih. Sengaja untuk memudahkan kami. Malas kalau harus nebeng-nebeng sama orang nanti. Oh iya, aku belum melihat Dava. Apa dia sesibuk itu? Kalau tak bisa nganter pun, setidaknya datang saja untuk melepas kepergian kami. Intan, serius mau bawa motor? Tanya ayah. Bukannya jalannya jelek ya ke sana, bahaya. Ayah terdengar khawatir. Intan hanya mengangguk.
Kau naik mobil saja, aku yang bawa motormu, kata Dava yang entah muncul dari mana. Akhirnya dia datang juga, padahal tadinya aku mau minta Arsy saja yang bawain motor Intan. Abang kenapa baru datang? Tanyaku marah. Tadi ada urusan dulu, jawabnya. Ya udah, sekarang semuanya naik mobil. Yang lain sudah pada berangkat, kata papa. Mama, papa, ayah, bunda naik mobilnya papa. Aku, Intan, Arsyad, Kak Arisha, dan Arsy naik mobilnya Arsy. Hei anak kecil, mana kunci motormu? Kata Dava pada Intan saat kami akan masuk mobil. Intan pun menyerahkan kunci motornya pada Dava. Setelah sekitar 4 jam perjalanan, kami pun tiba di rumah kontrakan. Teman-teman yang lain juga sudah sampai. Kami mulai menurunkan barang-barang kami. Wah, sudah seperti pindahan rumah saja. Orang tuaku sedang mengobrol bersama teman kelompokku yang pria. Pria-pria ada 9 orang semuanya, dan mereka tak ribet kayak kami para wanita yang membawa segala macam barang. Jadi mereka tak perlu waktu lama untuk membereskan barang mereka. Para wanita sedang membereskan barang ke kamar masing-masing. Ada 16 orang perempuan dan 4 kamar. Jadi satu kamar berisi 4 orang. Aku, Intan, dan 2 orang lagi ke bagian kamar depan. Setelah selesai memasukkan barang ke kamar, aku menghampiri Arsy yang sedang bersandar di mobilnya. Abang, panggilku. Sahutnya. Abang dapat salam dari teman-temanku, ucapku. Salamin balik aja. Mereka pikir abang itu abangku, katanya kita mirip. Emang benar ya kita mirip? Rasanya tidak, kataku sambil tertawa kecil. Tanpa kuduga, Arsy memelukku erat. I will miss you, bisiknya. Aku juga, balasku. Arsy dari tadi tak banyak bicara, rupanya dia memendam perasaannya. Selama ini kupikir hanya aku saja yang terlalu berlebihan takut berpisah. Sepertinya Arsy juga merasakan hal yang sama. Apa semua pria seperti ini semua ya? Tak menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Arsy melepaskan pelukan. Teman-temanmu liatin kita, ucapnya tanpa mengalihkan pandangannya dariku. Aku menengok ke kiriku. Ya, teman-temanku sedang melihat kami sekarang. Bodo amat. Fa, temanmu yang itu cakep, kata Kak Arisha yang menghampiriku sambil menunjuk ke arah seseorang. Aish, dia nunjuk Rio. Kita satu selera, Kak. Rio memang cakep. Bukan hanya aku dan Kak Arisha saja, bahkan Intan pun suka. Kayaknya Kak Arisha dan Intan suka sama pria yang sama terus. Itu udah ditandain Intan, Kak. Intan? Kak Arisha tampak kaget. Ya, telat dong aku, kata Kak Arisha kecewa. Intan juga dari awal dah ngancem aku untuk gak deketin Rio. Padahal dia cakep banget ya, Kak. Tapi demi persaudaraan kami, aku rela undur diri, ucapku dengan sok sedih. Syah, ayo kita pulang, ucap Arsy tiba-tiba. Aish, aku lupa ada Arsy di sampingku. Aku memaut lengannya. Abang, sorry, bercanda aja tadi, kataku menyesal. Arsy diam saja tak mengatakan apa-apa. Syah, aku tunggu di mobil, kata Arsy lalu masuk mobilnya. Aku sudah menggigit bibir. Nah lo, abangku udah ngambek tuh, kata Kak Arisha. Aku harus gimana, Kak? Kak Arisha hanya menjungkit bahu, menyebalkan. Ada apa? Kenapa kau manyun gitu? Tanya Dava. Adekmu ini ganjen sama cowok lain di depan abangku. Aduh Kak Arisha. Hades, sekarang abang Arsinya mana? Tuh masuk mobil, kata Kak Arisha sambil menjulurkan bibir menunjukkan di mana Arsy. Memangnya cowok yang mana yang menarik perhatianmu itu? Tanya Dava lagi padaku. Yang itu tuh, Kak Arisha dengan baik hati mewakili aku untuk menjawab semua pertanyaan Dava. Kak Arisha pun suka dia, aduku. Apaan? Bohong itu, aku gak suka. Cowok itu sebenarnya gebetan Intan, elah Kak Arisha. Dia gak cakep pun, kata Dava lalu pergi. Lah, Dava kenapa? Cemburu juga kayak Arsy? Aish, Arsy. Aku masuk mobil Arsy meninggalkan Kak Arisha. Arsy tampaknya masih marah. Dia sedang memainkan ponselnya tanpa mempedulikan aku. Abang, aku minta maaf. Tak ada respon. Abang, sorry. Tak ada respon lagi. Abang. Masih tak ada respon. Abang lagi chat sama siapa sih? Tanyaku marah karena tak direspon terus. Sarah, jawabnya datar. Kak Sarah, kenapa aku merasa ingin menangis sekarang? Arsy mau balas dendam atau apa? Padahal aku bercanda saja tadi. Gimana kalau nanti Arsy jadi suka sama Kak Sarah?
Jangan. Aku menekuk mukaku. Hei, kamu menangis? Tanya Arsy kalut. Abang bercanda, Is. Abang gak marah pun tadi. Sudah, jangan menangis lagi, bujuknya. Sekarang siapa yang bujuk siapa ini? Padahal tadi Arsy yang marah. Tapi aku juga kesal sekarang. Beneran? Tanyaku sambil menurunkan tangan dari wajahku. Iya, jawabnya. Gak marah sama aku? Enggak. Dia mencium dahiku lalu memelukku. Setelah ini kita akan jarang ketemu. Abang jangan macam-macam dengan Kasara, ancamku. Iya. Abang jaga diri ya, jaga kesehatan, jangan mikirin aku terus nanti. Arsy melepaskan pelukan. Harusnya abang yang bilang kayak gitu, katanya seraya menarik pipiku. Ish. Setelah berpamitan dengan kami, akhirnya keluargaku akan pulang juga. Sedihnya. Arsyad sempat rebel juga tak mau pulang. Untung Arsy berhasil menenangkannya. Jangan nakal selama di sini, jangan kegatelan sama pria-pria selama di sini. Cewek harus bisa jaga diri dan jangan pernah mau dibonceng cowok. Pesan Dava saat menyerahkan kunci motor pada Intan. Oh iya, satu lagi. Pria itu tak tampan pun, setidaknya cari yang lebih tampan dariku. Tambah Dava sebelum memboloskan diri ke mobil Arsy. Abangmu itu ngomong apa, Fa? Tanya Intan yang sepertinya tak mengerti. Entah, mungkinkah Dava menyukai Intan? Helmi dari jurusan pendidikan sejarah sebelumnya telah kami pilih sebagai koordinator desa Kordes kelompok kami. Sedangkan wakilnya adalah Rio. Aku dan Intan jadi rakyat jelata saja. Tak masuk ke jajaran pejabat teras. Malas dan ribet kalau ikut jadi bendahara atau sekretaris segala macam begitu. Malam pertama di tempat baru ini, Helmi mengadakan rapat kecil yang diadakan di kontrakan wanita. Karena di sini lebih luas dibanding kontrakan pria. Kontrakan wanita ini dijadikan posko kelompok kami juga. Kita harus paham tugas kita masing-masing. Uang yang kita setor kemarin ke bendahara akan digunakan untuk bayar kontrakan, kebutuhan kita selama di sini, dan lain-lain. Bendahara tolong catat setiap pengeluaran dengan teliti. Usahakan kita masih punya banyak uang untuk kegiatan atau program kita. Takutnya kita tak mendapat sponsor nantinya. Sekretaris, catat semua hasil rapat kita ini. Tolong catat semua nomor HP anggota lalu print dan tempel di dinding. Biar kalau ada apa-apa gampang. Nanti mungkin sekretaris akan lebih sibuk membuat proposal dan surat-surat segala macam. Bla 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 bla. Helmi mulai menjelaskan tugas kami satu persatu. Dia juga menyuruh kami membuat jadwal piket yang akan bertugas memasak, beres-beres, dan jaga posko. Aku sengaja mau sejadwal sama Intan. Soalnya aku gak bisa masak. Jadi kira-kira program kita untuk membangun desa ini mau seperti apa? Tanya Ica si bendahara setelah Helmi selesai bicara. Dia ini agak judes, aku takut sebenarnya. Gak salah nanya itu sekarang. Kita baru sampai loh, Ca. Menurutku lebih baik kita kenalan dulu aja dengan desa ini. Maksudku kita cari tahu potensi apa saja yang ada di desa ini. Atau aspek apa yang masih tertinggal di desa ini. Jika kita sudah tahu, maka baru kita konsepin program apa yang akan kita lakukan untuk memajukan desa ini. Terang Intan. Dia ini kadang pinter juga. Mungkin maksudnya Ica kita harus merencanakan program dari sekarang biar besok gak bingung lagi mau ngapain. Jadi kita ngira-ngira dulu gitu mau bikin program apa nanti. Timpal Hani. Han, kita bukan hanya sehari dua saja di sini. Masih ada besok atau lusa untuk merencanakan program. Bikin program tanpa tahu apa yang dibutuhkan desa ini juga percuma. Balas Intan. Kita bikin rencana kerja aja dulu. Kita 4 minggu di sini. Minggu pertama kita ngapain, kedua ngapain, dan seterusnya. Timpal Rio yang biasanya cuek sekarang tiba-tiba ngomong. Oke, gini aja. Besok kan kepala desa ngadain upacara penyambutan untuk kita di kantor desa. Nah, nanti kita sekalian tanya ada berapa RT atau RW di desa ini. Kalau sudah dapat, nanti kita bagi-bagi orang buat data-data warga di setiap RT. Setuju? Kami manggut-manggut saja mengiyakan. Rakyat jelata ya setuju saja lah ya, biar cepet. Aku udah capek mau istirahat. Mau telepon pacar tercintaku juga, Ding. Baru beberapa jam berpisah, sudah kangen aja. Arsy lagi ngapain ya? Dia pasti sedang memikirkan aku. Bodoh Syifa. Nanya sendiri, jawab sendiri. Syifa, kenapa kau senyum-senyum pada HP-mu seperti itu? Apa HP-mu sedang ngelawak? Tanya Helmi membuatku tersentak. Sontak aku mengangkat wajah.
Semuanya sedang menatapku sekarang. Iya, HP-ku ngelucu barusan, jawabku. Hajar sajalah kepalang malu, iyain aja. Yang lain sudah mengikik mendengar jawabanku yang jenius itu. Bodoh amat. Lain kali saat kita rapat kayak gini jangan pada pegang HP ya. Fokus, kata Helmi sambil melirik ke arahku. Ais, senyumin sajalah. Jam 4 pagi aku dan Intan sudah bangun. Kamar mandi cuma satu dipakai 16 orang. Kalau bangun siang ya harus ngantri nanti. Jadi mending kami bangun awal aja. Biar mandi dan nyucinya lebih tenang. Bisa saja sih mandi di sungai, tapi takutnya entar jadi viral karena dipikir ada bidadari turun mandi ke bumi. Pagi-pagi gini kalian lagi ngapain? Tanya Rio yang tiba-tiba datang saat kami sedang kesusahan. Pas banget emang, aku dan Intan sedang membuat tempat jemuran baru. Karena tempat jemuran yang ada di sini pasti nggak akan muat untuk kami semua. Untung kami bawa tambang dari rumah. Ini pun dipaksa Dava sebenarnya. Dia bilang kami akan butuh nanti, dan ternyata memang benar. Bikin tempat jemuran, jawabku. Biar aku bantu, tawarnya. Aduh, mimpi apa kami semalam sampai bisa sedekat ini sama Rio. Dia ini jarang bicara dan cuek banget orangnya. Fa, perasaanmu ke Arsy kayak genangan air kalau lagi hujan tahu nggak? Dangkal, bisik Intan. Aku memandangnya tajam. Maksudnya apa coba? Gampang goyah, tambahnya. Dih, enak saja. Kata siapa perasaanku cuma sedalam becekan air. Perasaanku ke Arsy itu sedalam-dalamnya lautan India. Kayak lirik lagu ya. Mulutmu itu tak ada insurans ya Sista, kataku geram. Habis kau mandangin Rio dengan berselera. Seolah-olah dia itu pisang. Oi, kurang ajar. Kau pikir aku ini mangki yang akan berbinar kalau lihat pisang? Ish, menyebalkan sekali Intan ini. Sudah selesai, kata Rio menghentikan bisik-bisik kami. Harap-harap dia hanya dengar nothing. Sama saja dengan tak dengar apa-apa dong kalau gitu. Ya maksudku memang gitu. Ngomong apa sih? Makasih, ucap kami serentak. Most welcome, jawabnya lalu pergi. Cool banget dia. Aish, sadar sih pak. Kalian ini adik kakak ya? Tanya Risa sebelum berangkat ke kantor desa. BTW aku udah hafalin nama-nama teman KKN-ku ini. Aku dan Intan sudah saling pandang. Ini bukan pertama kalinya, sudah berulang kali kami ditanya seperti itu. Iya, jawab kami barengan lagi. Setiap ada yang nanya gitu, kami akan bilang iya. Kami kan memang saudara, hanya saja kami ditakdirkan lahir dari rahim yang berbeda. Wah, senang ya bisa satu kelompok sama saudara sendiri. Kebetulan banget ya, kalian beruntung, ucap Delis pula. Kebetulan apanya, kalau nggak karena minta pindah kelompok, aku dan Intan mana mungkin bersama. Paling mereka nyogok, kata Hani tiba-tiba. Ish, ini orang kenapa? Intan memegang tanganku, mungkin agar aku tak membalas ucapan Hani itu. Anak mama sih ya dua-duanya, kemarin aja datang bawa rombongan, timpal Dini. Ya Tuhan, ribet banget sih hidupnya ngurusin orang. Hani dan Dini, apa jangan-jangan yang belakangnya nih nyebelin semua kali ya? Tapi Arini enggak kok, malah dia ramah sama kami. Suara motor yang sepertinya sengaja digas dengan kencang itu sukses membuat kami kaget. Ish, baru saja aku mau balas omongan Dini tadi. Siapapun cepet naik, arah Rio entah sama siapa. Hani dan Ica langsung naik ke motor Rio. Aku menatap Dini tajam. Ada batu, ada talas, ada waktu aku balas. Baru hari pertama saja sudah nyari masalah.